Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cereme dicampur buah salak. Jamaah rame jawab salam ora kompak. Bu, jawab salam yang semangat dan keras ya Bu ya. Daun salam tumbuh di pohon serikaya. Yang jawab salam saya doain dapat mantu orang kaya. Oh kompak sih cuma kompak. Amin sunnah, jawab salam wajib. Jangan dibalik. Yo sekali lagi kita jawab salam yang semangat dan keras, biar menggelegar di angkasa menembus cakrawala hingga turun berkah dan rahmat Allah di tempat ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibish syafaati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi zawil hasanat. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat, asatid wal ustazah, yang mohon maaf tidak dapat saya sebut dan rangkai nama serta gelarnya satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi takzim dan silaturahim saya. Ibu bapak hadirin yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, orang Lebak Wangi paling demen sama yang namanya mulut, sama yang namanya pengajian, betul? Pokoknya mau ada acara apa kek harus ada mulutnya, betul? Mau khitanan mulut, nuju bulan mulut, akikah mulut, kawinan mulut, kawin lagi kagak itu ngumpet. Iya, luar biasa orang Lebak Wangi ini. Jadi apapun dibuat pengajian, dibuat mulut. Sebab memang acara semisal ini berangkat dan berawal karena mahabbah kita pada Rasul, betul? Karena cinta kita pada Allah dan Rasul, karena cinta kita pada agama, karena cinta kita pada syariat, kita rela kumpul di tempat ini walaupun desak-desakan, kita rela, betul? Kalau bukan karena mahabbah kita, ngapain kita duduk desak-desakan, sumpah dingin-dinginan, deprok, betul? Kalau bukan karena mahabbah Rasul, mendingan kita ketahuan nonton Ikatan Cinta. Itu si Elsa jadi di penjara. Elsa apa jahat banget sama Andin Elsa ya, sama Nino juga begitu, padahal kan itu ayahnya Rena ya. Ya saya juga punya TV Bu. Ini menghina banget, menghina Ustadz nih, kirain Ustadz miskin kali ya. TV di rumah saya 52 in Bu. Sebab acara yang hebat dan besar seperti ini nggak sedikit Bu duitnya, bener Bu. Kita rela mengeluarkan materi, rela mengeluarkan tenaga, pikiran demi untuk mahabbah kita. Acara semisal ini
uangnya gede, semuanya pakai duit, bener? Nih tenda pakai duit nggak? Sound system, konsumsi, Ustaz, ya coba itu. Kata kiai saya, kalau ceramah ngarepin dibayar haram, tapi jauh lebih haram lagi ngundang penceramah kagak bayar. Saya luar biasa senang nih, banyak anak-anak di sini, luar biasa dahsyatnya nih. Ya, ini keren banget nih kampung. Pengajian banyak anak-anaknya. Jangan sampai nonton dangdut bocah diajak, nonton cokek bocah digendong, giliran ngaji bocah ditinggal di rumah. Kalau seperti ini pengajian banyak anak-anak, maka nih kampung gak usah khawatir 10-20 tahun ke depan insya Allah banyak lahir kiai-kiai dari sini, lahir anak-anak yang hebat yang bisa membangun bangsa, agama dan negara, jadi presiden, jadi insinyur, jadi kiai, jadi dokter, jadi TNI, jadi maling. Na'udzu. Ini luar biasa nih anak-anak, Masya Allah kreatif semuanya. Coba-coba tepuk anak soleh, tepuk anak soleh. Aku tepuk anak soleh. Aku kurang kompak. Sekali lagi, tepuk anak salah. Anak salah. Dengerin mama, dengerin. Yo, coba sekali lagi. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh jangan tepuk. Jangan tepuk, ulang lagi, belum lulus. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak salah tepuk tangan. Anak salah. Tapi Ustadz ini bawa uang nih Ustadz nih, tuh buat kuis, wah banyak tuh buat kuis anak-anak nih. Nanti pertanyaannya dari isi ceramah Ustadz ya, kalau nggak dengerin nggak bisa, makanya dengerin. Nanti yang paling kalem banget, nggak pakai ditanya, cowok satu cewek satu langsung Ustadz kasih uang, yang paling kalem banget, yang duduknya nggak goyang-goyang, yang giginya nggak kelihatan, yang nggak buang angin. Boleh buang angin ntar sakit perut. Anak-anak boleh naik sini, yang laki di sebelah kanan boleh, yang putri sebelah sini. Ayo naik biar dapat. Yo, keren banget nih, keren kampung nih. Wow, seragam semua lagi ya. Ya, putri sebelah sini, putri. Ya, putra sebelah situ. Ya, putri sebelah situ. Ya, duduk ya, rapi. Duduk. Ya, belakang boleh. Oke, ya duduk situ. Nah, masuk sana, duduk belakang ya. Yuk. Oke. Siap. Adik-adik siap gitu ya. Adik-adik. Adik-adik. Oke, tenang, diperhatikan sama Pak Guru, nanti ditunjuk siapa yang paling kalem banget, langsung Ustadz kasih hadiah. Siap? Adik-adik. Bu, Bu, bocah udah beres, jangan situ, gantian yang rusuh. Ribet dah urusannya dah. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang penuh berkah dan cerah ini, saya ingin berbicara dua hal saja.
Insya Allah dua hal ini selesai dalam waktu 10 menit lewat 1 jam. Kuat nggak? Kuat nggak? Masih konsentrasi? Benar? Masih serius? Oke, tangannya dikedepanin dua-duanya. Ibu-ibu aja ini yang depan aja, dikedepanin dua-duanya. Dua-duanya dikedepanin, coba, ayo. Ikuti perintah, jangan lihat contoh. Yuk dikedepanin dua-duanya, dikatasin, ke depan lagi. Yang cepat ke atas lagi, yang cepat, pegang dagu. Ini kampung apa sih? Orang Lebak Wangi dagu jidat ya. Kan saya bilang ikuti perintah, jangan lihat contoh. Ya, oke. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak lama-lama, mohon maaf ceramah karena malam ini ada dua acara di Lebak Wangi sama di kantor Gubernur Banten. Tapi saya milih lebih baik hadir di Lebak Wangi ini. Kenapa? Karena yang di Gubernur saya kagak diundang. Karena diundang mau ngapain datang? Saya bilang kan ada 2 acara. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang penuh berkah dan cerah ini, mari kita jaga dan tingkatkan kualitas iman kita. Kenapa? Karena di zaman model seperti sekarang ini, iman mendapat tantangan dan ujian yang cukup serius. Bertambah berat ujian iman, hari ini pemikiran kita banyak disesatkan. Hati-hati Bapak Ibu. Dulu umat lain kalau pengen ngajak umat Islam pindah akidah dengan sekardus Indomie, sekantung sembako, umat Islam bisa pindah akidahnya. Betul. Sebelum corona kemarin Bapak saya safari dakwah ke Kalimantan Barat, wilayah pedalaman Satai. Itu naiknya turun naik gunung, bahkan melewati lembah dan hutan. Di sana dulu dengan sekardus Indomie, sekantung sembako, umat Islam bisa pindah akidah. Tapi hari ini modus mereka udah berganti, tidak lagi dengan sembako Indomie, sebab hari ini umat Islam secara ekonomi telah membaik. Hari ini umat Islam secara ekonomi telah maju. Bahkan kemarin pemerintah kita mengeluarkan rilis bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun. Ternyata saya cek benar Bapak Ibu, tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun dari ayah ke anaknya, turun dari anak ke cucunya. Mereka tidak lagi dengan sembako Indomie, sebab mereka sadar hari ini umat Islam telah cerdas. Yang namanya iman mahal harganya. Jangankan sembako Indomie, dengan emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Betul Bu? Betul. Apaan? Gelap. Saya ulangi lagi, jangankan sembako Indomie, dengan emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Saya tanya ibu-ibu di sini yang ngaji, ada nggak yang pakai anting beratnya 10 kilo? Jalannya nyengser gini. Ini Nikita Mirzani mau kemana sih? Cakepan aslinya ya. Saya bilang ya Bu, saya katakan ya, oh mau ke kamar mandi ya. Kirain mau pulang kali. Sampai mana dah tuh? Jangankan dengan sembako Indomie, dengan emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Jangankan iman, sehat aja mahal. Sehat, benar. Ibu-ibu mau saya kasih uang 100 juta, tapi matanya saya ambil dua-duanya. Jangankan iman, sehat aja mahal. Dulu ada artis pembawa acara dahsyat dirawat di rumah sakit Singapura setahun, menghabiskan uang 20 miliar lebih. Untuk membeli kesehatan, almarhum harus mengeluarkan uang 20 miliar lebih. Ujungnya lewat juga.
Coba Bapak Ibu bayangin kalau uang 20 miliar semuanya kita beliin cilok, banjir nih, kita bisa renang cilok ya. Maka jaga imanmu, jangan goyah walaupun selangkah. Jaga akidah kita, jangan bergeser walau 1 meter. Insya adik-adik yang semangat, adik-adik, apa yang paling mahal yang kita punya? Jawab, unjuk tangan dulu, Ustadz tunjuk baru jawab ya, gitu ya. Oke, batal pertanyaannya ya. Sekarang hadiahnya 100.000 yang bisa jawab, siap ya? Unjuk tangan dulu, jangan rebutan ya. Belum bijak pertanyaan, belum udah nunjuk tangan doang. Dengerin dulu pertanyaannya, kalau bisa unjuk tangan. Nanti jangan jawab dulu, Ustadz tunjuk baru jawab ya. Siap? Siapa nama ayahnya Ustadz Sahrul Ramadan? Belum terkenal saya di sini ya. Siap? Siapa nama ayahnya Kevin Haryawan? Ya. Handoko, Joko Handoko. Pak Joko Handoko, ya betul. 5.000. Ya gampang pertanyaannya. 2.000. Adik-adik, oke, tenang ya, masih diperhatikan tuh sama Ustaz. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngeri lagi Bapak Ibu, iman menjadi berat karena pemikiran kita generasi saat ini banyak disesatkan. Ada orang yang punya prinsip nggak usah berhijab kalau hati mati kotor, nggak usah berhijab kalau kelakuan belum lurus, hijabi dulu hatimu baru hijabin kepalamu. Ada yang punya prinsip begitu Bu. Kelihatannya ini benar tapi menyesatkan. Kenapa? Mau hati masih belum benar ke? Mau hati masih kotor, mau kelakuan belum lurus, ya namanya hijab kewajiban bagi perempuan, sekali wajib tetap wajib. Pinter tuh. Ini kadang-kadang mohon maaf, nenek-nenek aja kadang susah dibilangin. Kemana-mana pakai kaos kutang dong. Itu udah buah naganya goblar gabler, goblar gabler. Giliran dikasih tahu galakan dia, "Nek, tutup aurat, Nek." Apa dia bilang? "Ya elah Pak Ustadz, siapa sih yang mau nyulik gua Pak Ustadz?" Nutup aurat bukan ukurannya bisa diculik apa kagak. Yang namanya nutup aurat sekali wajib tetap wajib. Hati-hati. Bahkan sekarang ada orang punya prinsip agamanya yang penting damai. Nggak usah sholat capek, nggak usah puasa lapar, nggak usah zakat miskin, yang penting baik di keluarga, santun di masyarakat, selesai urusan agama. Ada yang punya prinsip begitu sekarang Bu, agamanya penting damai. Dia nggak tahu bahwa semua kebaikan kalau tidak didasari dengan iman sia-sia Bu. Segunung kebajikan kita, seluas samudra amal kita, tapi kalau tidak didasari iman sia-sia belaka. Perumpamaannya seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Famathalu kamathali safwanin alaihi turabun fasabahu wabilun fatarakahu soda. Orang yang beramal tidak didasari dengan iman seperti debu nempel di batu licin, lalu turun hujan deras, batu itu menjadi licin kembali. Masya Allah, indah sekali perumpamaan Al-Quran. Orang yang beramal tidak didasari dengan iman seperti debu nempel di batu, batunya licin, lalu turun hujan, hujannya deras. Layak diruna ala syai'in mimma kasabu. Orang itu nggak dapat apa-apa dari hasil usahanya. Na'udzu. Adik-adik, surat apa ayat berapa bahwa amal tidak didasari iman sia-sia? Ya,
216 kurang tepat ya. Suratnya udah benar, ayatnya kurang tepat ya. Iya benar, Masya Allah, luar biasa. 10.000 ya. Kumpulin besok beli motor. Adik-adik, adik-adik, siapa Tuhanmu yang maha kuasa? Siapa Tuhanmu yang maha esa? Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi pada anak yang rajin mengaji. Siap gitu ya, pada anak yang rajin mengaji. Putri dulu yang keras. Pada anak yang rajin mengaji. Yang laki jangan sampai kalah. Pada anak yang rajin mengaji. Bareng-bareng yang keras. Pada anak yang rajin menangis. Menangis siap. Menangis, dengerin makanya. Adik-adik, ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang repotnya lagi pemikiran disesatkan. Sekarang gaya hidup remaja kita dibombardir oleh yang namanya budaya barat. Budaya barat inilah yang secara setahap demi setahap menggeser dan menggusur akidah generasi kita. Repotnya orang kita kalau melihat orang bule bawaannya cepat silau, bener. Kita kayak kena sindrom bule, mungkin karena kita kelamaan dijajah kali ya. 350 tahun kita dijajah bule, sehingga kalau kita niat orang bule kita anggap hebat, kita niat orang bule kita anggap keren. Padahal boleh jadi di kampungnya gembel tuh orang, betul. Repotnya tapi kita sekarang niru ke barat-baratan. Jangankan remajanya, orang tua zaman sekarang namain anak maunya ke barat-baratan. Zaman sekarang coba cek, udah nggak ada yang namanya Rodiah, Saodah. Kalau masih ada itu stok lama udah tuh. Bener nggak? Orang tua sekarang namain anak pengennya ke barat-baratan. Saya punya tetangga orang Sukabumi, lahir anak laki-laki dinamain Justin Bieber. Saya bilang, Kang, namain anak gak usah ke barat-baratan, Kang. Ini bukan barat, Pak Ustadz. Itu Justin Bieber, singkatan, Pak Ustadz. Singkatan apa? Justin itu saya jajah, istri saya Titin. Jajah sama Titin jadi Justin, Pak Ustadz. Nah itu Bieber, bikinnya pas di Jember. Gak ngerti lah. Walaupun Shakespeare pernah bilang, what is the meaning of the name? Apalah artinya sebuah nama? Jangan lupa Bapak Ibu, bagi Islam al-ismu muayyanun bil musamma. Nama menjadi doa bagi yang menyandang nama. Nama menjadi motivasi bagi yang punya nama. Nama menjadi spirit bagi yang menyandang nama. Dulu ada orang yang namanya Mbah Marijan. Marijan artinya percikan api, matinya di gunung berapi. Dulu ada orang yang namanya Jarimah. Jarimah artinya kriminal besar, jadi ratu ekstasi. Makanya namain anak yang bagus, minimal maknanya baik. Nggak harus ngambil di Al-Quran, nggak harus. Jangan sampai dipaksakan ngambil di Al-Quran, salah ngambil bahaya. Lahir anak perempuan dinamain Siti Naru Jahanam. Oh, Naru Jahanam ada Pak Ustadz di Al-Quran? Ada, salah nyomot. Serem itu kan. Jangan kayak orang dulu. Orang dulu namain anak sembarangan. Di mana anak dilahirkan, di situ namanya ditek. Lahir di dapur dinamain pangkeng.
dinamain pengki. Kan begitu ya orang dulu ya, paculah apa segala macam. Dulu seperti wawancarai ada orang yang namanya setan. Bayangin, namanya setan. Kata hostnya, kata pembawa acaranya, jenengan nggak malu nama setan? Ya sebetulnya saya malu mbak. Kenapa nggak ganti nama? Dulu umur 15 tahun saya sempat ganti nama, sakit saya mbak 3 bulan. Begitu ganti nama setan lagi, sembuh. Emang dasar setan. Nih hati-hati Bapak Ibu, ilmuwan Jepang Profesor Dr. Masaru Emoto meneliti 2 air putih, 2 gelas air putih. Air putih pertama disumpah serapain, dicaci maki, dibully, dikasih kalimat negatif. Begitu diteliti di laboratorium, ternyata molekulnya berbahaya untuk kesehatan manusia. Yang air putih satu lagi dikasih kalimat yang baik, kalimat motivasi, kalimat-kalimat yang indah, bahkan ditambah lantunan ayat suci Al-Quran. Ternyata begitu diteliti, molekulnya berubah menjadi kristal persegi 6. Masya Allah. Makanya kita suka minta air sama guru ya. Itu bukan fiktif, bukan syirik, bukan bid'ah, bukan mistis, itu ilmiah. Apalagi yang bacanya itu orang soleh, Masya Allah, air itu bisa berubah menjadi energi positif yang bagus untuk kesehatan. Alhamdulillah. Kalau air saja bisa berubah dengan kata-kata, kalau air saja bisa terpengaruh dengan kalimat, apalagi anak kita, apalagi kita manusia yang benda hidup. Air benda mati bisa kena pengaruh dengan kata-kata. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, saya tuh rada ogah makan makanan nasi goreng gila, nggak mau saya mah. Sambal setan ogah saya mah. Kerupuk kerek nggak mau saya mah. Kenapa? Namanya aja udah jelek, bagaimana bagus untuk kesehatan tubuh kita. Nah kalau di Anyer boleh tuh Pak, di Anyer kiri kanan ada rumah makan tulisannya sop janda. Nah itu boleh Pak. Nambah juga boleh Bu ya? Nambah boleh nggak Bu? Agak Pak katanya. Nih saya kasih tahu ya Bu ya, kata teman saya, bukan kata guru saya tapi kata teman saya. Suami yang istrinya 4 disebut Superman. Terbang sono, terbang sini, pos 1, pos 2, pos 4. Suami yang istrinya 3 Truman, pria sejati. Suami yang istrinya 2 gentleman. Suami yang istrinya 1 cemen. Ibu-ibu mau suami Superman apa cemen? Superman apa cemen? Wahai para cemen sekalian, ini duduk cemen semuanya tuh. Masya Allah. Adik-adik, adik-adik, siapa Tuhanmu ya? Udah tadi ya. Apalagi ya? Adik-adik, siapa yang tadi sore sudah mandi? Siapa yang tadi sore mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Siapa yang mandi di kamar mati? Kamar mati. Gimana sih? Adik-adik, pertanyaan, siapa ilmuwan Jepang yang meneliti 2 air putih, 2 gelas air putih? Hah? Siapa? Dul PI. Itu mah RT sebelah. Ya. Ya betul, Masaru Emoto. 5.000. Masya Allah, pinter-pinter anak sini. Saya kayaknya ceramah di sini tekor kayaknya nih. Masya Allah. Udah, ntar dulu dah, jangan tanya dulu dah. Adik-adik, yang repot lagi Bapak Ibu sekalian, ini nama ini sering menjadi momok. Kadang-kadang kita menamain anak bagus doang, tapi maknanya jelek, kurang bagus. Maka
Yang penting perhatikan dulu maknanya baik. Maknanya baik. Saya kalau ngajar di pesantren, begitu bel berbunyi, anak-anak saya absen, saya suruh pulang satu-satu. Arifin, saya Pak Ustadz, pulang kamu. Mardianto, saya Pak Ustadz, pulang kamu. Tono, Sutono M, saya Pak Ustadz, sini kamu, sini. Ada apa Pak Ustadz? Nama kamu Tono Sutono M? Iya Pak Ustadz. Bilangin ayah kamu ya, kalau udah Tono nggak usah pakai Sutono, pemborosan namanya. Begitu Pak Ustadz. Iya, udah Pak Ustadz, udah sono pulang. Begitu sampai pintu kelas saya panggil lagi, nak sini nak. Ada apa lagi sih Pak Ustadz? Ini benar nama kamu Tono Sutono M? Iya Pak Ustadz. M-nya apa? Mutono Pak Ustadz. Ternyata Tono juga. Mohon maaf Pak Tono ya, persamaan nama dan karakter hanya fiktif belaka. Itu Elsa jadi di penjara Elsa. Bisa jahat begitu Elsa ya, mati dia. Ya Allah. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari nama orang bisa berubah pergaulan. Di pergaulan ini hati-hati nih, sering dibumbui oleh yang namanya narkoba dan miras. Dulu pabrik kebongkar, pabrik terbesar narkoba di Asia Tenggara ketemunya di Tangerang, betul nggak? Supaya apa? Supaya mereka mau merusak generasi bangsa. Jangankan mikirin umat, bangsa, masyarakat dan negara, mikirin dirinya aja nggak bisa. Nih makanya hati-hati, jangan sampai nih bapak ibu sekalian, pergaulan anak harus kita perhatikan. Jangan sampai nih kampung dimasuki oleh narkoba dan miras. Sekarang Bu, banyak orang modusnya jualan obat tapi narkoba yang dijual. Hati-hati. Kemarin ketemu tuh di daerah masih Tangerang juga kemarin itu. Jadi bebas dia jualan karena modusnya obat. Mudah-mudahan pemuda sini mah nggak pada doyan narkoba semuanya, amin. Karena itu saya mau pesen nih kepada anak-anak nih ya, jangan sampai kena narkoba ya nak, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang juga kita hati-hati nih. Yang namanya perempuan sekarang mudah niru gaya barat. Perempuan barat pakai pakaian orok ditiru sama perempuan kita. Dan sekarang gimana nggak pakaian orok, itu pakaian ditarik ke bawah, atas nongol. Dia ditarik ke atas, pusernya kelihatan. Masya Allah. Saya bilang ya Bu Yani, ibu-ibu bilangin gadisnya, kalau perempuan barat pakai pakaian orok pantas. Kenapa? Pertama kafir, kedua kulitnya rada mulus. Ini perempuan lebak wangi belagu pakai pakaian orok, udah pusernya bodong, kulitnya burak lagi. Tapi enggak, ini mah cantik-cantik semua, insya Allah karena air wudhu semuanya, amin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua tasyakuran walimatul khitan. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik anak tidak semudah kita membalikan tangan, benar. Sejarah membuktikan bagaimana Nabi Adam, bapaknya manusia, pernah gagal didik anak. Qabil bunuh Habil gara-gara urusan perempuan, betul, betul. Bagaimana Nabi Nuh, seorang nabi yang berdakwah 950 tahun, tapi ternyata gara-gara lingkungan penuh dengan kemusyrikan, saking hebatnya kemusyrikan dalam lingkungan ketika Nabi Nuh, anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an mati dalam keadaan kafir, betul, betul. Makanya mendidik anak tidak semudah kita membalikkan tangan, tapi bukan berarti kita berpangku tangan. Anak memang untayan permata, belahan jantung.
tapi juga harus kita jaga, harus kita bina, harus kita didik baik-baik. Betul, betul. Makanya Bapak Ibu, di dalam Islam ada yang namanya tarbiyah qoblal wiladah, tarbiyah ba'dal wiladah. Bagaimana mendidik anak? Lah belum dapat duit udah turun aja nih. Kata bocah, gocengan doang. Oh mau pipis dulu. Oh iya pipis dulu dah ya. Sampai mana dah tuh tadi? Iya. Tarbiyah ba'dal wiladah, tarbiyah qoblal wiladah. Di dalam Islam, mendidik anak bukan setelah anak itu dilahirkan saja, tapi jauh sebelum anak dilahirkan hendaknya harus kita terapkan cara mendidik anak. Yang pertama apa? Ketika kita ingin punya anak, harus kita tekadkan, niatkan yang benar. Punya anak bukan hanya sekedar untuk melangsungkan keturunan. Punya anak bukan hanya sekedar merubah status. Punya anak bukan hanya sekedar kebanggaan semata, tapi harus kita niatkan dulu ketika kita ingin ikhtiar punya anak. Bagaimana itu? Contoh, Hanah binti Pangkut bin Kumbul, ibunya Bunda Maryam. Beliau sampai bernazar di dalam surat Alu Imran, bisa kita lihat dari ayat 35 sampai 37. Di antara penggalan ayatnya, wa id qalat imraati imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Rabb, kata ibunya Maryam, kalau seandainya di perutku ini ada seorang janin, maka aku akan jadikan dia sebagai orang yang senantiasa taat dan mengabdi kepadamu ya Rabb. Masya Allah, ibu-ibu pernah punya niat kayak gitu Bu? Pernah nggak sebelum ikhtiar niat gitu dulu? Boro-boro kagak sempet ya Bu ya. Kalau punya anak lagi, tekad yang bulat, niatkan yang bagus. Setelah kita niatkan, baru kita ikhtiar. Sebelum ikhtiar harus doa dulu nih Bu, hati-hati nih. Ini laki kadang-kadang udah parno main nangkring aja kadang-kadang. Bang, doa dulu bang. Doa bang. Apa enggak bang? Apa? Baca doanya bang. A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Salah masuk, akhirnya lahir anak mencret. Di kelas nih, coba anak-anak nih doa-doa hafal semuanya Bu. Boleh diadu sama kita, belum tentu kita banyakkan hafalan kita sama anak-anak, bener gak? Islam itu mengatur dari bangun tidur sampai tidur lagi ada doanya, diatur oleh Islam. Maka anak-anak kalau dites, jagoan dia sama kita Bu, bener. Suatu hari di kelas, ibu gurunya tebak-tebakan, ayo anak-anak, siapa yang hafal doa makan? Saya Pak Guru. Nah, loh. Ustaz lagi cerita dulu ini mah. Anak-anak siapa yang tidak hafal doa makan? Saya Bu Guru. Ya Wati, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Keren Wati. Kok kamu bisa hafal? Iya Bu Guru, ibu saya nempelin doanya di dinding meja makan. Jadi setiap kalau saya makan, saya lihat baca, lama-lama saya hafal. Bagus ibu kamu nak. Ayo sekarang siapa yang hafal baca doa bercermin? Saya Pak Guru. Iya Budi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Cakep Budi. Kok kamu bisa tahu? Iya, kakak saya nempelin di cermin doa itu Bu Guru. Keren kamu. Ayo siapa yang bisa doa mau tidur? Saya Pak Guru. Iya Iwan, kamu coba baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannib ma razaqtana. Iwan, dari mana kamu bisa tahu doa itu? Soalnya ayah saya nempelin di dinding kamarnya. Bahkan semalam dibaca 2 kali sama ayah saya. Adik-adik,
Siapa yang ingin jadi anak hebat, jadi anak pintar, jadi anak cerdas, jadi anak soleh, jadi anak kucing? Masih ada aja. Adik-adik, siapa nama kakeknya Rasulullah? Ya, putri dulu lah, putri ya. Abdul Muthalib, betul. 10.000. Alhamdulillah, masya Allah. Pintar-pintar anak-anak sini, mudah-mudahan semuanya jadi orang semuanya. Yang kedua apa Bapak Ibu? Ketika setelah kita kemudian ikhtiar, lalu anak jadi dalam kandungan, jangan lupa Bapak Ibu, nih terutama suami nih sering melantunkan ayat suci Al-Quran. Bu, setiap punya anak ngandung ya, ibu-ibu hamil, bapaknya bacain apa Bu? Hah? Bacain ayat Al-Quran kagak? Kagak Pak Ustadz, adanya doyang dombrek. Masya Allah Bu, sekarang itu banyak anak lahir umur 7 tahun, 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Kenapa? Karena ketika sepanjang kehamilan ibunya selalu ditayangkan, selalu disetelin murotal Al-Quran. Alhamdulillah. Nih Bu, bedanya perempuan kita hamil dengan perempuan Yahudi. Kenapa sih orang Yahudi anak-anaknya cerdas? Bukan karena qadarullah saja anak-anak Yahudi memang anak-anak yang cerdas, tapi perempuan Yahudi kalau hamil luar biasa Bapak Ibu. Perempuan Yahudi kalau hamil, mereka kerjaannya itu ngerjakan matematika, membaca kitab suci. Baca kitab suci, kerjakan matematika. Baca kitab suci, kerjakan matematika. Maka perempuan hamil Yahudi kemana-mana bawa kitab suci, bawa buku matematika. Perempuan kita hamil kemana-mana bawa gunting sama bangle. Kalau bisa golok dibawa golok. Makanya Bapak Ibu, kalau orang Yahudi punya anak bodoh, malu. Kalau orang kita punya anak jelek, malu. Bener gak? Makanya kalau 3 bulan, 7 bulan yang dibaca surat Maryam, surat Yusuf, surat Maryam. Bagi kita yang penting ntar otak mentar dah, pintar enggak ntar belakangan, yang penting cakap dulu. Tapi kalau orang Yahudi enggak, mereka yang penting pintar dulu, malu kalau anak enggak pintar. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimakan mereka setiap hari adalah ikan. Kalau kita kelapa hijau, iya kan? Iya, biar anaknya bening kayaknya. Kalau bening mau makan sayur katuk aja. Benar nggak? Maka nih Bapak Ibu, terutama ayahnya, bapak istrinya kalau mengandung, bacakan ayat suci Al-Quran. Bukan hanya mengajarkan bagaimana anak akrab dengan firman-firman Allah, tetapi kita juga ngajarin anak matematika. Ayahnya baru pulang kerja, langsung samperin istrinya, usap perutnya, ajak ngobrol janinnya. Nah, hari ini sudah hari ke-11. Yuk nak, kita baca Al-Quran juz 4 ayat 100 nomor sekian. Kan begitu, itu Al-Quran, itu matematika. Jangan sampai setiap hari justru ibunya lagi hamil, suaminya nyetel dangdut mulu, iwa peye. Jangan, coba deh sering lantunkan ayat suci Al-Quran, insya Allah. Ini mau kemana ini Vanessa Angel? Ya Bu, saya kasih tahu ya Bu ya,
orang yang duduk di majelis ilmu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuang ke lautan, lautan nolak. Dibuang ke gunung, gunung nolak. Dibuang ke langit, langit nolak. Akhirnya dibuang ke orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Kamar mandi nggak pulang itu mah, insya Allah ntar balik lagi ya. Sebentar lagi ya. Yuk kita sholawat dulu. Ya Nabi, lagi ya Nabi. Kalau salawat begitu aja tuh Bapak Ibu, jangan pakai dirubah ke lagu dangdut, apalagi yang berbau porno. Bukannya nggak boleh, ulama kurang suka. Saya pernah begitu naik panggung merawih salawat, Muhammadun 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 Habibuna. Kata saya, lagu apa ini ya? Muhammadun 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 Nabiyuna Muhammadun. Iya iwapeye. Masya Allah salawat dirubah ke iwapeye. Jangan ya, kayak nggak ada lagu lain lagi. Kita emang suka ngerubah-ngerubah nada. Orang kita jago banget kok rubah-rubah nada. Talbiyah aja kan asalnya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seluruh dunia nadanya sama begitu. Begitu masuk Indonesia nadanya berubah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Orang-orang udah 3 kali kelar, kita atu aja belum kelar. Kita sukanya melankolis, tapi nggak apa-apa dah, asal jangan berubah ke lagu yang berbau porno. Ada Bapak Ibu derap langkah prajurit, prajurit chessnya Bosnia Afghanistan, kalau berangkat ke medan tempur mereka melantunkan nasib ad-dinu lana wal habbu lana wal adlu lana wal kullu lana. Itu derap langkah prajurit. Begitu masuk ke ibu-ibu majlis taklim berubah nadanya, ad-dinu lana wal habbu lana. Letoy prajuritnya kagak jadi perang dah itu mah. Bahkan hati-hati Bapak Ibu, sekarang banyak lagu anak-anak menyesatkan dinyanyiin ke anak-anak. Ini ibu-ibu nggak sadar nih, lagu anak-anak banyak yang menyesatkan. Contoh, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Hijau tadi nggak disebut, kenapa yang meletus hijau jadinya? Ini lagu salah ngitung nih, harusnya 6 bukan 5. Bintang kecil di langit yang biru, kalau ada bintang langit hitam oon. Agak mikir apa ya ngarang lagu ya. Masya Allah. Cangkul 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 yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Insinyur mana yang ngajarin nanam jagung nyangkulnya yang dalam? Kagak tumbuh. Jagung mah diaurin aja udah tumbuh, bener gak? Masa mau nyangkul yang dalam, lu mau nanam pohon duren? Ini kagak bener nih, sesat lagu nih, bener gak? Bahkan hati-hati Bapak Ibu sekalian, sekarang ada lagu dewasa, lagu porno dinyanyiin ke anak-anak. Lagu porno dinyanyiin ke anak-anak, ibu-ibu gak sadar.
Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Saya tanya ibu, emang bayi makannya nasi? Bayi mah gak makan nasi, yang siang makan nasi, malam minum susu. No Pak RW, no. Nah, bayi makan nasi kelolodan. Adik-adik, adik-adik, siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga? Ibu-ibu nggak mau, bapak-bapak nggak mau. Lah surga bukan cuma buat adik-adik doang. Ayo sekali lagi nunjuk yang tinggi, yang semangat. Siapa yang mau masuk sumur? Surga nggak mau, sumur mah. Gimana sih? Ya Allah. Setelah itu kemudian ketika anak kita udah ikhtiarkan jadi seorang janin, kita sering lantunkan ayat suci Al-Quran, maka begitu anak kita dilahirkan, mau dia perempuan mau laki, itulah anugerah karunia dari Allah. Betul? Betul. Jangan kayak orang jahiliyah, begitu lahir anak perempuan mereka malu, saking merasa hinanya. Karena pada masa jahiliyah perempuan, nih masa jahiliyah perempuan murah banget nih, murah. Masa jahiliyah bahkan perempuan dibilang keturunan setan, perempuan adalah keturunan budak, perempuan nggak pantas dimuliakan. Maka orang Arab jahiliyah ada satu suku yang begitu lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup perempuan tersebut, anak perempuan tersebut. Na'udzubillah. Sekarang lebih ngeri lagi, Bu. Kalau zaman jahiliyah anak lahir perempuan dikubur hidup-hidup, tapi masih sempat lahir. Zaman sekarang anak belum lahir udah dikubur duluan. Betul, betul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu Islam lahir perempuan dimuliakan. Masya Allah. Ada di Al-Quran surat An-Nisa, benar nggak? Ada nggak surat Ar-Rijal laki-laki? Nggak ada. Perempuan begitu dimuliakan oleh Islam, maka kata Rasul, kalau lahir anak laki-laki, Allah berfirman, lahirlah kamu, bantu orang tuamu. Tapi begitu anak perempuan yang lahir, Allah berfirman, lahirlah kamu, orang tuamu aku bantu. Masya Allah. Makanya Bu, Rasulullah pernah bersabda ketika itu di antara banyak sahabat maupun sahabiah. Kata Rasul, siapa yang memiliki anak perempuan, 3 anak perempuan, dibina dan didik dengan baik, maka itu menjadi tiket surganya bagi orang tuanya. Alhamdulillah. Ada ibu yang nunjuk tangan, ya Rasulullah, bagaimana kalau cuma punya 2 anak perempuan? Kata Rasul, meskipun punya anak 2 perempuan, kalau dididik dibina dengan baik, maka itu menjadi tiket surganya buat orang tua. Bahkan dalam riwayat, seandainya ada ibu yang nanya lagi, bagaimana kalau 1 perempuan ya Rasul? Niscaya Rasulullah akan menjawab, walaupun 1 anak perempuan, kalau dididik dibina dengan baik, maka itu menjadi tiket jaminan surga buat orang tuanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, syukurin. Kita bersyukur punya anak perempuan ataupun laki-laki, itu adalah karunia berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kadang-kadang yang repot, yang bikin kita rungsek, bikin kita nggak bahagia karena kita kurang bersyukur. Bapak Ibu, dulu ketika jomblo, dia lihat orang lain yang udah nikah, enak banget dah orang lain. Kenapa? Kemana-mana berdua, kondangan berdua, rekreasi berdua, enak orang-orang. Saya mah jomblo. Oke lah, dikasih nikah. Apa dia bilang? Orang lain enak banget dah. Lah emang kenapa?
Orang lain baru nikah beberapa bulan udah punya anak, saya bertahun-tahun nggak punya anak. Tidak ada harganya pernikahan tanpa tangisan seorang anak. Enak orang-orang mah, saya mah kagak, masih orang yang enak. Bener gak? Oke lah dikasih anak, apa dia bilang? Orang lain enak banget ya. Kenapa emang? Anaknya udah pada besar-besar, saya masih kecil, repot banget, ganggu kerjaan saya siang malam. Sumpah saya, enak orang-orang, anaknya udah besar-besar, masih orang lain yang enak. Oke lah anaknya dibesarin, ternyata apa dia bilang? Ternyata enakan punya anak kecil. Anak besar biaya sekolahnya besar, kuliahnya puluhan juta. Enak orang-orang anaknya masih kecil, balik lagi nggak ada pada habisnya. Bener nggak? Tuh manusia tuh. Makanya Bu, Bapak Ibu, kita diajarin oleh Rasulullah, kalau urusan akhirat niatnya ke atas, urusan dunia niatnya ke bawah. Jangan dibalik. Punya sepeda niat orang punya motor enak, punya motor niat orang punya mobil enak. Dibalik harusnya. Ini kagak, punya motor dia bilang orang enak banget dan tetangga. Kenapa emang? Punya mobil kemana-mana enak, gak kehujanan, gak kepanasan. Ngeliatnya jangan begitu, ke bawah liatnya. Atau rubah mindset kita. Alhamdulillah saya punya motor, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan. Enak gak begitu tuh? Alhamdulillah saya punya motor, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan. Kan keren banget itu. Benar gak? Syukur kebahagiaan itu adanya di hati kita Bapak Ibu, bukan orang lain. Kalau kita anggap bahagia karena harta, harta nggak seberapa, nggak abadi, begitu harta hilang menderita lagi kita. Benar nggak? Maka ciptakan kebahagiaan. Siapa yang menciptakan? Kita masing-masing. Dengan apa? Dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya gue niat jam doang. Masih lama. Emang ceramah nggak capek apa ceramah? Ini main semuanya nih Bu. Kaki jaga keseimbangan, tangan isyarat, mulut bacot, otak mikir terus. Lu enak, masih lama. Ini jamaah yang model begini nih yang bikin para ustadz cepet mampus. Itu capek banget terus Pak Ustadz, masih lama. Adik-adik, siapa nama sahabat Rasulullah yang namanya sekarang masih diabadikan di masjid dan musola? Ya. Saman katanya. Gak apa-apa, udah berani jawab, kita kasih 5.000. Alhamdulillah. Salman itu bapaknya apa gimana itu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen banget jawab dia itu. Udah sekata-katanya aja dah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tarbiyah qoblal wiladah ada tarbiyah ba'dal wiladah. Anak dilahirkan kita azanin di kuping kanan, azanin di kuping kiri, betul? Betul. Kenapa sih harus diazankan? Bukan dikasih baca Al-Quran aja? Kenapa? Karena anak lebih respon suara ketimbang gambar. Betul? Ibu, kalau ada anak nangis dikelecek-lecekin, diam, bener gak? Kalau anak nangis dikasih potret, kagak ngerti dia. Anak kecil lebih respon pendengaran. Dan pendengaran adalah di antara panca indera yang paling vital. Kalau orang gagu, mohon maaf masih bisa dengar. Tapi kalau orang budak, mohon maaf nggak bisa ngomong, betul? Makanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah di antara panca indera kita adalah pendengaran dulu. Dan pendengaran nanti yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya. Karena itulah pendengaran sangat vital.
maka anak pertama kali harus didengarkan dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat keimanan, kalimat tauhid. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita baca Al-Quran selalu ada bunyinya innallaha sami'un alim. Selalu Allah menyebut maha mendengar dulu baru maha melihat, maha mendengar dulu baru maha mengetahui. Selalu sami'un yang diawali dulu. Ini menunjukkan bahwa pendengaran begitu sangat vital dan penting. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah diadzankan, diiqomahkan, lalu anak kemudian disuruh tasmiyah, disuruh dinamain, dicukur rambutnya, ditimbang rambutnya seukuran emas dan perak, diakikahkan, dihitankan, dan kemudian baru yang namanya teladan orang tua. Yang gak kalah penting Bapak Ibu mendidik anak itu adalah teladan kita sebagai orang tua. Anak disekolahkan dimanapun, kalau orang tuanya tidak memberikan teladan, nggak efektif. Teladan orang tua lebih hebat dari kursus dimanapun. Teladan orang tua lebih hebat dari kuliah di Amerika sekalipun. Teladan orang tua lebih hebat daripada anak kita ikut seminar-seminar. Kenapa? Karena anak lebih gampang meniru kelakuan orang tua. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita diajarin dari omongan aja. Omongan orang tua apalagi ibu jadi doa. Hati-hati. Ibu jangan sembarangan ngomong ke anak. Dasar anak setan lu. Ya. Anaknya bilang setan lah, ibunya apa? Benar nggak? Hati-hati manggil anak. Nih ada Bapak Ibu cerita. Suatu hari ada satu keluarga yang ingin kenduri, ngundang sudah ribuan orang. Nih ibunya masak gulai kambing di kuali yang sangat besar. Ketika mau matang, nih ibunya kebelet pengen pipis. Anaknya di depan lagi main pasir, namanya dijedakan pasir mulu. Begitu ibunya masuk kamar mandi, nih anak bawa pasir segayung. Dia masuk ke dapur, tuh gulai yang mau matang ditumpahin pasir. Begitu ditumpahin, ibunya melihat, Masya Allah, murka ibunya. Kalau di film karton udah keluar asap tuh pus. Tapi apa Bu, ini yang hebat ibu ini. Semurka apapun dia kemudian mengusir anaknya. Idhab anta ja'alakallahu imamal haramain. Pergi kamu nak dari rumah ini, semoga kamu menjadi imam di Masjidil Haram. Masya Allah, anak diusir tapi membawa doa yang hebat dari ibunya. Begitu 15 tahun ibunya umroh, mendengar suara, kayaknya kenal nih anak suaranya. Disamperin, ternyata benar dia anaknya yang 15 tahun diusir. 15 tahun setelah itu jadi imam Masjidil Haram. Dialah Abdurrahman As-Sudais. Alhamdulillah. Makanya ngomong ke anak hati-hati, jangan sembarangan. Udah gitu, ibu-ibu hati-hati, jangan sampai ngajarin anak bohong. Mana ada ustadz ibu yang ngajarin bohong. Kalau sengaja mungkin enggak, tapi ini kadang-kadang enggak sengaja. Ada tukang es kenong, tukang es krim, teroret, beli mah, culik. Coba bayangin tukang es krim dibilang culik. Anaknya takut, dia ngumpet. Begitu dia lihat tetangganya beli, ma itu si Budi beli, biarin Budi mah temannya culik. Udah 2 kali bohong. Bener gak? Masya Allah, dia mau kondangan rapi-rapi, anak pengen ngikut. Ma mau kemana sih Pak? Ikut Ma, gua mau ke dokter. Lu mau disuntik mau disuntik. Lah anak diancam disuntik, takut, nggak jadi ikut. Begitu pulang ibu-ibu bawa kangkung, bawa sayuran. Kata anaknya, lah dokter jualan sayuran apa? Hati-hati. Kadang bapak-bapak begitu ngajarin nggak benar. Disamper Pak RW gotong royong. Pak, gotong royong. Kata bapaknya, Tom, Neng, bilangin bapak nggak ada, belum pulang. Begitu keluar Pak RW, kata bapak nggak ada. Hancur
hancur urusannya tuh. Hati-hati ya Boy. Maka jangan kaget kalau orang tua membiasakan bohong kepada anaknya, besar jadi pejabat-pejabat yang koruptor. Ketika sekolah, uang SPP dibuat jajan dibilang kecopetan. Benar. Kenapa? Jangan salahin anak karena kita sering mengajarkan anak kebohongan-kebohongan. Dan sering kali seorang ibu mengajarkan kepada anaknya nggak pernah salah, yang salah adalah orang lain. Anak kepaduk, Ubin digetok. Ini nih nak yang sini, ibu udah getok nih Ubin. Ini nih Ubin yang salah, Ubin disalahin coba. Kadang-kadang, udah nak jangan nangis nak, anak-anak kepaduk batu, jangan nangis nak, kodoknya udah lompat. Lah kata kodok ngapa gua yang disalahin? Ini rusak keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan anak kita semuanya sehat walafiat, menjadi anak yang soleh dan soleha, keluarga kita sakinah mawadah warahmah, dan mudah-mudahan kampung ini penuh dengan keberkahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kira sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Nanti hari Senin besok kalau nggak Selasa tonton saya di Damai Indonesiaku ya Bapak Ibu ya. Saya belum dapat informasi tayangnya tanggal 6 atau tanggal 7, tapi udah syutingnya udah. Kalau Senin Selasa itu tapping, kalau Sabtu Minggu live ya. Tapi kemarin saya udah syuting, tinggal ditayangkan kalau nggak 6 tanggal 7 Desember. Kalau nggak 6 Desember, tanggal 7 Desember. Nanti dipantengin aja ya, jam setengah 1 ya, jam setengah 1 sampai setengah 2 ya. Kalau live itu dari jam setengah 1 sampai jam 2 ya gitu. Alhamdulillah tadi saya juga syuting iNews TV Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah nanti ditayangkan pekan depan, Ahad depan, kalau enggak 2 Ahad lagi ya. Nanti promonya saya kasih Ustadz Rusaiman nanti itu. Doakan supaya kita sehat semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Anak-anak tadi yang paling kalem siapa nih? Belum ada nih, masih ada uangnya nih ya. Waduh ngaku semua. Ya ini satu ya. Oke. Saya pertanyaan lagi yang apa namanya? Oh ini nih yang berat ini bawa ini. Nah. Iya. Pertanyaan, siap pertanyaan ya. Pertanyaan. Siapa nama salah satu sahabat Rasulullah? Ya. Ali bin Abi Thalib. Ya, 10.000. Tadi udah belum? Belum ya. Oke, laki sekarang. Siap. Siapa nama salah satu putra atau putri Rasulullah? Ya. Ya, apa? Apa? Hah? Umar bin Khattab. Ya. Aisyah ini anak-anak. Ya. Fatimah, betul. Ya, siap lagi ya. Siapa nama sahabat Rasulullah yang diberi gelar As-Siddiq? Ya. Iya, benar, pintar. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya jadi anak yang pintar, anak cerdas. Ada kiai, ada bupati, semuanya insya Allah jadi semuanya orangnya. Amin. Ibu bapak terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan sekali lagi hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi lidzalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada ramlir raqiq salatan tajawwa biha min ahli ta'ah wa taufiq
وتبلغنا بها حج لبيت العتيق وترزقنا بها زيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أبي بكر الصديق وتسهلنا بها حسن الطريق وتجعلنا بها خير الرفيق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.